tapi karena ini waktu yang sangat singkat sekali, Recording in mungkin progress. silahkan ya nanti rekan-rekan sekalian seluruh Indonesia untuk menyimak dan mungkin apabila ada yang sudah berpengalaman, yuk mari kita sharingkan, kita diskusikan malam ini, gitu ya. Baik, pada kesempatan ini akan kami sampaikan terkait sistem listrikan ya. Dan mungkin kita juga sering bekerja, sering juga mengalami ya, tidak hanya di tempat kita bekerja, mungkin di rumah kita juga sering mengalami apa yang namanya mungkin tersengat seperti itu ya. Nah, untuk malam ini harapannya kita semua mampu memahami dasar-dasar sistem kelistrikan beserta aplikasinya, implementasinya seperti apa. Selain itu, kita juga dapat memahami keselamatan kerja. Ini yang penting ya, keselamatan kerja. Dan utamanya dalam hal sistem kelistrikan. Selain itu, malam ini kita juga harapannya kita semua dapat mencegah ya, dapat mengamankan sebelum timbul bahaya listrik. Dengan apa? Dengan tentu saja kita harus memperbaiki perilaku keselamatan dalam kita bekerja, dalam kita menangani suatu aktivitas yang tentu saja berhubungan dengan sumber-sumber listrik. Nah, untuk materi kali ini akan dibagi menjadi tiga ya. Pertama mungkin tentang dasar-dasar di keselamatan kerja kelistrikan. Selanjutnya nanti akan kita bahas APD atau alat pelindung diri saat kita bekerja dalam hal sistem kelistrikan. Dan yang paling akhir itu yang utama sekali dan untuk kita semua supaya kita selamat, tentu saja akan kita kupas terkait dengan perilaku keselamatan bekerja dalam sistem kelistrikan. Oke, baik. Untuk yang pertama terkait dengan keselamatan kerja, eh, kalau kita bicara terkait dengan ketiga listrik itu sangat banyak sekali terkait regulasinya, dan yang paling mungkin ini hampir seluruh perusahaan di Indonesia terkait Undang-Undang 1 tahun 1970 ya. Ini kurang lebih usianya ya hampir 50-an ya, dan sampai dengan sekarang undang-undang ini terus menjadi acuan. Dan terkait dengan sistem kelistrikan ada di pasal 2, pasal 3 dan pasal 5. Nanti silakan seluruh rekan-rekan bisa menyimak ya untuk di Undang-Undang 1 tahun 1970. Kemudian Undang-Undang 13 ini juga seluruh Indonesia ya, terkait dengan tenaga kerjaan itu menjadi hal yang utama. Bagaimana suatu perusahaan harus mempersiapkan tempat kerja yang layak, tempat kerja yang apa, yang nyaman, gitu ya. Terus juga di sini terkait dengan K3 listrik itu ada Permen tahun 2015 nomor 33 yaitu terkait dengan K3 listrik. Kemudian ada juga Permen nomor 2 tahun 89 terkait dengan pengawasan instalasi petir. Mengapa instalasi petir itu menjadi penting? Itu juga menjadi bagian dalam K3 listrik. Kemudian juga terkait dengan lift ya. Lift itu juga menjadi monitoring di K3 bidang listrik. Selain itu yang utama adalah SNI ya, Standar Nasional Indonesia 0225 tahun 2011, yaitu terkait dengan persyaratan umum instalasi listrik. Kemudian, nah yang dua terakhir ini adalah yang sangat penting dan mungkin ini menjadi yang utama apabila rekan-rekan yang mungkin baru fresh dan akan mencari pekerjaan ini biasanya dicari ya. Ini terkait dengan Cap Dirjen untuk ahli K3 bidang listrik dan untuk teknisinya apabila kita memang nantinya akan bekerja sebagai teknisi yang setiap harinya aktivitasnya selalu berada di lingkungan yang mengandung
sumber listrik. Nah, harapannya adanya tujuan ketiga kita yang pertama di bidang listrik adalah untuk apa? Sebetulnya goal utamanya adalah melindungi kita ya, melindungi keselamatan personil. Siapapun yang bekerja itu harus selamat dan harus terhindar dari potensi bahaya listrik itu sendiri. Selanjutnya, harapannya dapat menjamin instalasi listrik yang handal dan memberikan keselamatan. Ini tidak hanya mungkin di bagian di gedung perkantoran ya, mungkin selamat kita juga harus memastikan instalasi listrik kita kan gitu ya. Kita akan merasa nyaman apabila kita bekerja misalkan di suatu tempat ya, suatu kantor yang memang listriknya sudah dilengkapi dengan sistem proteksi dan sebagainya. Selain itu harapannya dapat mencegah timbulnya bahaya akibat listrik, dan itu biasanya terbagi menjadi bahaya sentuhan langsung, sentuhan tak langsung, dan tentu saja bahaya kebakaran. Dan ini mungkin sangat sangat sering sekali kita mendengar di televisi gitu ya, telah terjadi kebakaran ya, diakibatkan oleh konsleting dan sebagainya, dan itu hampir setiap mungkin ya 1 bulan sekali gitu. Dan yang terpenting kita harapannya dengan implementasi K3 dapat menciptakan tempat kerja yang nyaman, yang selamat dan sehat. Supaya apa? Supaya dapat memberikan hasil, memberikan produk, sehingga produktivitas dari perusahaan tempat kita bekerja dapat meningkat. Untuk K3 di bidang listrik itu terbagi menjadi 4 secara besar ya. Ini terkait dengan instalasi listrik, kemudian petir, lift, dan kebakaran. Dan untuk hari ini kita akan fokus di instalasi listrik. Di sini terkait dengan tempat kerja kita, apabila kita menggunakan pembangkit listrik sendiri atau biasanya kita memiliki ya tes sinyalnya silakan. di sana kayaknya ya kurang lugas ya, putus ya, putus dari tadi ya, putus karena ada bench wenit di sini tuh layarnya kuning, berarti benar. sinyalnya kurang ini nih. Oke, sebentar saya stop share ya. Karena layarnya Pak Andi buram. Ya, layarnya juga buram karena sinyal itu. agak berdebu suaranya tadi itu. Ya, mungkin sinyal beliau. Tes, apakah masuk suaranya? Masih sudah buram, fotonya, videonya masih buram. Sekarang masih sama suaranya masih bata-bata. Sekarang masih ya. Udah bagus. Di udah bagus, tempat saya bagus. Jelas sekali, Pak. Ya sudah, oke, aman. Silakan dilanjut, Pak. Sudah jelas ini pendengaran. Sudah jelas ya. Oke, baik. Baik. Sudah Pak. Bisa dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Untuk kesempatan malam ini kita akan sedikit berdiskusi terkait dengan K3 listrik dalam hal instalasi listrik ya. Dan apabila kita mungkin melihat ya tempat-tempat mungkin ya mall misalkan, restoran, atau mungkin Indomaret gitu ya, kita bisa melihat bahwa mereka menyediakan pembangkit listrik sendiri dalam hal misalkan itu genset itu ataupun sumber listrik yang lainnya. Dan yang utamanya juga kita masih ketergantungan ya, atau kita masih membutuhkan listrik dari PLN, dan ini menjadi dua hal yang harus kita perhatikan. Tidak serta-merta misalkan nih kita pada saat kita membangun rumah kemudian sudah dibangun sendiri ya, kemudian listriknya disambung sendiri dan sebagainya. Nah, bukan sekedar listrik kita bisa menyala, tapi bagaimana kita bisa memastikan bangunan yang kita tempati itu menjadi aman dengan sistem kelistrikan yang pastinya harus handal ya.
harus sesuai dengan persyaratan umum instalasi listrik atau biasanya disingkat WIL gitu ya. Nah, untuk listrik ini juga sudah menjadi hal yang utama dan menjadi kebutuhan primer kita sehari-hari ya. Kita mungkin setiap malam mengerjakan tugas, besok mau mempersiapkan presentasi gitu ya. Dan mungkin di kota-kota besar ya, ini ada yang dari Jakarta misalkan, dari Medan dan sebagainya. Nah itu malam hari harapannya kita seperti ini gitu ya, untuk menjadi semua terang gitu ya, dan semua dapat beraktivitas. Dan di pembangkit sendiri itu tetap membutuhkan listrik. Pada saat apa? Pada saat mereka menyalakan pertama dari peralatan yang ada di pembangkit itu sendiri. Jadi tidak mesti sebagai pembangkit listrik dia harus tidak hanya langsung menghidupkan, tapi dia pada saat dia akan beroperasi dia tetap membutuhkan listrik dari luar. Dan mungkin listrik menjadi hal yang penting ya, dan mungkin dalam waktu 1 tahun terakhir bagaimana kita bersama-sama memerangi dalam hal penanganan COVID-19 di rumah sakit. Kita coba bayangkan apabila listrik tidak ada gitu ya, dan sementara pasien sudah menunggu supaya dapat oksigen dan sebagainya gitu ya. Nah ini apabila kita tidak bisa mengelola listrik dengan baik, apabila short dan sebagainya, maka kita tidak bisa memberikan pelayanan kepada pasien yang sakit. Tanggal 5 hari ini kan. Ataupun di tempat kita, di rumah kita, tempat kita melepas lelah gitu ya, berkumpul dengan keluarga, listrik menjadi hal yang utama. Maka oleh karena itu nangis. Oke, say. Mohon maaf Bu Safia, ya baik, terima kasih. Oleh karena itu listrik menjadi hal yang utama, dan supaya kita bisa menggunakannya secara aman maka perlu kita melakukan instalasi dengan baik dan tentu saja mengelola dan melakukan perawatan secara berkala. Oke, selanjutnya sedikit terkait dengan pengertian instalasi ya. Instalasi kelistrikan itu apa? Instalasi kelistrikan adalah ya instalasi mulai dari pembangkit tenaga listrik sebagai apa? Sebagai sumber listrik yang awal seperti itu, sampai dengan titik akhirnya, sampai dengan dimanfaatkan oleh peralatan listrik ya, misalkan setrika, misalkan apalagi televisi dan sebagainya ya, sampai dengan kita harus ngecas handphone setiap hari, setiap saat dan sebagainya. Kemudian peralatan listrik apa? Ya setiap alat-alat yang menggunakan listrik, televisi, lemari es dan sebagainya. Kemudian perlengkapan listrik. Nah, perlengkapan listrik itu apa? Ya adalah komponen ya, komponen yang diperlukan pada kita saat kita melakukan instalasi sistem kelistrikan dan sebagainya. Oke, baik, mungkin sebelum ke selanjutnya akan sedikit kami sampaikan bahwa penyaluran tenaga listrik tidak serta-merta langsung ada gitu ya. Mungkin di sini banyak sekali rekan-rekan yang juga berkecimpung ya, dan bekerja di bidang ketenaga listrikan ya. Ini mulai dari industri hulunya yaitu pembangkit listrik, dan ini macam-macam sekali. Sekarang ada PLTP ya, kemudian PLT Bayu dan sebagainya ya. Ini PLTU gitu ya. Kemudian ini sebagai listrik yang dibangkitkan awal. Oleh karena itu di seluruh pembangkit listrik menjadi objek vital nasional dan harus dijaga gitu ya. Apabila mungkin ya misalkan pada saat ada demo dan sebagainya, kita harus tetap menjaga supaya sumber-sumber listrik ini menjadi aman dan handal. Kemudian sumber listrik yang sudah dihasilkan akan disalurkan ke trafo-trafo bertegangan tinggi ya, dibuat step up. Di sini
ada biasanya kalau di tempat kita itu menggunakan eh, kapasitas yang sampai atas ya, yaitu sekitar 500 kilovolt ya. Itu kalau rekan-rekan melihat ya, itu yang kabel-kabel yang sangat tinggi sekali itu biasanya itu bertegangan 500 gitu ya, ataupun yang sedikit agak di bawah 150, dan untuk di beberapa PLTA yaitu masih bertegangan 70. Kemudian dari sistem transmisi ini lalu tegangan diturunkan lagi di step down, dan ada beberapa pengguna yaitu misalkan dia industri atau dia gedung yang besar itu ya, hotel, mall dan sebagainya. Nah, itu bisa langsung menggunakan untuk tegangan yang menengah. Nah, untuk beberapa untuk yang sifatnya lebih kecil lagi itu untuk sektor industri seperti UKM dan sebagainya, dan kemudian diturunkan lagi menjadi trafo yang sangat kecil yang ini yang mengalir di rumah-rumah kita masing-masing gitu ya, yang bertegangan 220 volt. Dan sampai di tempat kita ini menjadi bagian hilirnya, dan tentu saja peralatan listrik di rumah kita pastinya sangat cukup banyak sekali gitu ya, dan ini harus terus-menerus dijamin kehandalannya, dijamin juga setiap saat harus tetap menyala dan sebagainya. Oke, ini sedikit mengulas terkait dengan pembangkit listrik. Jadi kalau ibaratkan kita masak air gitu ya, rekan-rekan ya, ini kalau PLTU itu dia menggunakan air laut ya, yang kemudian diolah, kemudian menghasilkan uap, dan uapnya itu digunakan untuk memutar yaitu yang namanya turbin gitu ya, dan dari situlah turbin akan memutar yang namanya generator dan akan menjadikan sumber listrik di situ. Kemudian kalau di distribusi listrik, karena sifatnya mendistribusi ya, di sini tugasnya adalah membagi-bagi listrik gitu ya. Makanya mungkin kalau kita pernah mengalami atau kok di tempat saya mati ya, tapi tempat sana enggak ya. Nah, itu ada beberapa wilayah memang diutamakan gitu ya, untuk terus menyala dan sebagainya. Kemudian peralatan listrik. Nah, kalau yang disebut peralatan listrik ini pastinya kita semua menggunakan ya, mulai dari kita menyetrika, kemudian setiap pagi hari kita harus mandi, pompa air harus menyala gitu ya, lampu dan sebagainya. Kemudian, nah sebelum ke itu sebentar ya, ini terkait dengan pengaman listrik. Ini beberapa, dan di rumah kita kalau silakan bisa melihat ya, itu biasanya di setelah kWh meter itu ada pengamannya ya, bisa berupa MCB, Sikring gitu ya dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Tujuannya apabila terjadi arus berlebih, maka peralatan ini adalah yang utamanya untuk menyelamatkan seperti itu. Kemudian kalau rangkaian listrik ya, ini mungkin zaman kita sekolah ya, ada rangkaian seri seperti ini ya, lampu disusun gitu ya. Ini saya skip aja. Nah, kalau rekan-rekan mungkin kalau bicara arus listrik itu sifatnya apa? Pastinya ya, dia tidak berbunyi gitu ya, namun dapat dirasakan. Tapi untuk ini yang biasanya bertegangan rendah dan sebagainya gitu ya. Tapi tentu saja apabila tegangannya berlebihan, arusnya juga tiba-tiba yang lewat itu sangat besar sekali, maka
dapat menimbulkan kematian. Maka kita harus mengenal apa itu arus listrik. Nah, untuk bahaya kelistrikan mungkin kita semua ya, saya mungkin atau semuanya rekan-rekan ya pasti pernah ya mengalami yang namanya kesetrum gitu ya, entah di rumah atau mungkin di bagian ketenaga listrikan ya. Mungkin ini misalkan di PLTU gitu ya. Atau juga pada saat teman-teman yang bekerja di sektor manufaktur gitu ya, sedang memegang suatu alat tiba-tiba kesetrum dan sebagainya. Atau juga di perkantoran ya, saat kita mungkin mau ngecas handphone dan sebagainya, kita sedikit tersengat itu sudah rasanya kurang nyaman seperti itu. Nah, kalau bicara bahaya listrik terhadap manusia ini dibagi menjadi 4 ya. Itu biasanya yang satu itu adalah terkait dengan arus kejut atau electrical shock ya. Pada saat kita mungkin tidak sengaja ya memegang kabel yang terkelupas isolasinya mungkin itu ya, kita langsung saat itu juga refleks melepas. Nah, itu arus yang mungkin tidak terlalu besar, tapi apabila kita, pada saat itu si kabel itu dilewati ampernya yang cukup tinggi, maka mungkin kita tidak akan cukup waktu ya untuk bisa melepas itu. Malahan apa? Kita akan tidak bisa terlepas gitu, dan akhirnya ya kita bisa tersengat gitu ya. Kemudian bahaya listrik itu akibat dari pengaruh medan magnet, medan listrik gitu ya. Kemudian juga akibat dari suhu yang terlalu berlebih. Makanya kalau kita bicara segitiga api ya, ini untuk praktisi K3 biasanya kalau musim kemarau itu biasanya kan sangat rentan ya, suhunya naik, terus di situ misalkan ada bahan-bahan yang mudah terbakar gitu ya. Oke, langsunglah api bisa bisa menyambar gitu. Kemudian juga dampak dari bahaya listrik adalah ketika mati listrik ya. Itu karena di awal sudah kita sampaikan bahwa listrik menjadi yang utama, menjadi kebutuhan kita semua, maka pada saat listrik itu sudah mati, maka aktivitas kita semua menjadi terganggu ya, ekonomi menjadi terganggu gitu ya. Kemudian kenyamanan ya, kalau mungkin yang sedang menginap di hotel dan sebagainya menjadi waduh panas kita ya, ruangan misalkan dan sebagainya. Nah, ini adalah dampak dari bahaya listrik. Kemudian faktor-faktor ya, sedikit ini faktor yang terkait dengan parahnya apabila kita berhadapan dengan listrik gitu. Yang utamanya tentu saja adalah beda potensial. Semakin beda potensial semakin besar, maka bahaya yang ditimbulkan juga cukup besar gitu ya. Kemudian ampere arusnya ya, semakin besar, ini juga akan sangat menimbulkan malapetaka. Kemudian tipenya, kalau di teman-teman yang di elektrikal ya, ada arus AC, arus DC. Nah, biasanya untuk arus AC ini agak cukup atau berpotensi atau sangat berbahaya dibandingkan arus DC seperti itu. Kemudian lama kontaknya, lalu daerah atau bagian tubuh kita yang kontak di sebelah mana seperti itu, alirannya seperti apa, kemudian jaringan hambatannya seperti apa dan sebagainya ya, termasuk ini kondisi fisik. Kemudian kalau pada saat kita mungkin tidak sengaja memegang ya, itu pada tubuh manusia ini ada dua jaringan. Yang pertama jaringan konduktor. Nah,
Karena dinamakan konduktor berarti dia dapat melewati gitu ya. Itu diantaranya adalah pembuluh darah kita, seperti itu otot ya. Namun di bagian tubuh kita juga ada yang sifatnya tidak konduktor, yaitu diantaranya apa? Tulang kita, tuh, kulit kering kita, saraf tepi dan sebagainya. Nah, apabila kita tersengat nih, oleh arus listrik yang sifatnya searah. Searah itu DC ya, misalkan apa aki gitu ya dan sebagainya, itu paling kerusakan pada bagian kulit kita ya. Mungkin kalau kita misalkan tanpa sengaja memegang dengan tangan ya, mungkin kulitnya akan sedikit mungkin kayak apa namanya hitam-hitam gitu ya. Namun bahaya apabila kita misalkan sedang atau memegang kabel ya yang sifatnya arus listriknya itu bolak-balik atau AC. Nah, ini mungkin bisa di rumah kita ya, ataupun di tempat bekerja kita, yang apabila kita tidak mengetahui bagian mana yang kabelnya sudah mulai mengelupas, atau mungkin juga kita tidak sengaja memegang peralatan, misalkan itu pompa ya, tapi karena sistem pembumian kurang baik ya, maka pompa itu juga bisa menjadi penghantar listrik dan akibatnya kejang otot ya. Selain itu berkeringat, kerusakan jaringan tubuh, luka bakar ya, dan ventricular fibrilasi. Ini semacam gangguan irama jantung dan akibatnya bisa detak jantung kita menjadi berhenti gitu ya, dan bisa menimbulkan malapetaka, yaitu fatality atau kematian. Oke, selanjutnya terkait dengan bahaya kejut listrik ya. Ini kalau bicara bahaya kejut listrik ini ada dua, yaitu yang sifatnya sentuhan langsung. Nah, kalau bicara sentuhan langsung ya pastinya kita sedang menyentuh bagian yang secara normal pada saat itu bertegangan, seperti itu. Nah, ini ada dari beberapa sumber, ini tegangan sentuh berbahaya itu apabila lebih dari 50 volt ya, atau 25 volt apabila berada di ruangan yang cukup lembab. Nah, caranya mengatasi bahaya kejut listrik itu yaitu dengan sistem proteksi pada bagian isolasi yang aktif, kemudian memberikan semacam selungkup, penghalang dan sebagainya, atau juga memberikan sedikit rintangan ya, atau juga penempatannya kita tempatkan di sisi yang agak susah dijangkau. Nah, atau juga ini kalau bahasanya di PUIL ini adalah GPAS ya, dengan gawai proteksi arus sisa, dan bisa juga menggunakan isolasi lantai bekerja kita, misalkan diberikan lapisan kayu atau yang tidak mudah atau tidak bersifat konduktor, itu juga bisa untuk mencegah kita mengalami bahaya kejut listrik langsung. Selain itu, Mohon untuk di-mute ya para peserta agar tidak mengganggu temannya yang lain. Oke, terima kasih. Untuk bahaya kejut yang tidak langsung ini apabila apa? Kita sedang bekerja dan kita memegang bagian yang tidak bertegangan sebetulnya, tapi karena akibat bocor gitu ya, arus listriknya tetap mengalir gitu. Nah, cara mengatasinya yaitu yang utama adalah dengan pemutusan supply-nya secara otomatis. Kemudian kita juga menggunakan perlengkapan kelas 2 ya, dengan isolasi yang baik. Kemudian dengan kita harus memberikan proteksi. Sebentar, ini kok lepas ya, sebentar. Apakah sudah tampil ya? Belum, Pak. Belum ya? Sudah. Oh, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah. Iya, sudah, Pak. Oke, baik. Sudah. Siap.
Sudah. Baik ya, oke. Tadi dengan lokasi tidak konduktif ya, kemudian juga dengan memproteksi kita menyamakan potensial dengan lokasi yang yang sama. Kemudian separasi listrik. Terus untuk efek sengatan listrik, nah ini kalau kita bicara sebetulnya aman nggak sih gitu ya. Nah, untuk kategori apabila kita bekerja di bagian yang mengandung listrik, itu kategori aman itu apabila kurang lebih setengah miliampere sorry, ini sampai dengan 8 miliampere ini. Akibatnya mungkin kalau yang setengah miliampere itu tidak ada akibat sama sekali ya, atau kita kurang berasa. Tapi mulai setengah ampere itu sudah ada sedikit sengatan, tapi tidak terasa sakit dan juga belum mengganggu kesadaran. Nah, apabila kategori berbahaya di sini apabila kita ada arus yang melewati tubuh kita itu pada 8 miliampere sampai 15 miliampere. Ini sudah mulai terasa sedikit sakit, tapi kita masih bisa melepaskan diri ya. Kemudian 15 sampai 20 ini juga sengatannya kita bisa, kesadarannya sedikit bisa hilang ya, dan tidak bisa melepaskan diri kita. Kemudian 20 sampai 50 mili kita mengalami sudah kesakitan, susah bernafas ya, oksigen sudah mulai sangat terbatas sekali, dan mungkin kita juga sudah hilang kesadaran. Dan apabila sampai di atas itu ya kita juga sudah harus dilakukan pertolongan gitu ya. Kemudian ada juga menurut Pak Klaus ya, ini saya ambil dari paper ini, kalau di sini pembagiannya berdasarkan daerah ya. Ini ada nomor 1 ini untuk yang aman, kemudian yang warna kuning ini sudah mulai terasa gitu ya. Kemudian yang warnanya sedikit sedikit krem, ini juga sudah sangat berbahaya, dan kalau yang warnanya merah, nah ini yang sangat kita hindari. Nah, untuk batasnya ini yang berwarna pink ya, di sini ini batasnya di bagian 30 miliampere. Pada saat lebih dari 30 miliampere kita sudah tidak cukup lagi untuk melepas, dan akhirnya kita akan menempel gitu ya, menempel terus dan kita menjadi konduktor seperti itu. Kemudian ini tabel tegangan sentuh ya, ini kalau misalkan di tegangan 90 kita harus segera melepas kurang lebih 1 detik gitu ya. Nah, ini kita coba bayangkan ya, apabila di tegangan 200 volt terus kemudian di arusnya 400, kita butuh waktu supaya kita aman yaitu 0,2. Jadi apabila kita telat untuk melepas, maka kita akan menempel dan akhirnya kita bisa menjadi konduktor gitu ya, dan kita akan mengalami luka bakar. Kemudian bahaya akibat listrik yang ini juga sudah disampaikan di awal ya, dan banyak sekali kita mendengar dari media massa. Jadi sebetulnya bahaya kebakaran itu juga akibat dari kesalahan dalam hal pengelolaan instalasi listrik gitu ya. Misalkan apa? Kita tidak sadar, Bapak Ibu rekan-rekan, selalu ya, misalkan ya di rumah ada colokan ya, misalkan ya yang isinya 2, isinya 3 ya, betul ya, 4. Misalkan colokan itu dipakai semua, sudah dipakai 1 colokannya masih dicabang lagi pakai T itu ya. Kemudian nah, akibatnya apa? Akibatnya beban dari peralatan listrik menjadi besar, dan kemudian si kabel itu kalau misalkan kurang kuat dia akan nantinya terbakar, dan sudah timbullah yang namanya kebakaran di rumah kita. Makanya jangan sampai kita menggunakan beban yang berlebih seperti itu. Nah, cara mengatasi bahaya ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk cara mengatasi bahaya kebakaran akibat kesalahan listrik, pastinya kita harus menggunakan
kabel ya, kabel kita harus kita cek. Semakin mahal biasanya semakin bagus gitu ya, semakin dia tebal, semakin tembaganya itu sangat cukup konduktif sekali. Kemudian penggunaan adaptor atau stop kontak yang tepat. Seringkali kita hanya sekedar untuk supaya harganya terjangkau gitu ya, kita asal-asalan membeli adaptor gitu ya. Ya sudahlah, saya beli yang harganya 5.000, 10.000. Tapi ternyata di dalamnya rangkaiannya kurang baik ya. Mungkin baru sekian kali dipakai langsung rusak gitu ya. Kemudian instalasi kontak kita harus dalam keadaan yang baik. Kalaupun misalkan rusak, kita harus segera memperbaiki. Kemudian hindari percikan bunga api pada peralatan listrik dan menggunakan peralatan yang anti percikan api. Nah, ini sedikit kondisi abnormal sistem kelistrikan kita. Jadi untuk abnormal sistem dalam hal sistem kelistrikan ini, misalkan terjadinya hubungan singkat ya, antar fase menyatu gitu ya. Kalau kita mungkin ada yang pernah melihat ya, ada itu apa namanya, misalkan tuh yang di tempat kita, di dekat rumah kita, biasanya ada kabel-kabel yang 6 kV itu, ada burung gitu ya, lagi sedang mau terbang, karena anginnya mungkin kencang, dia menjadi konduktor ya, atau dia mau terbang tapi terkena di sisi kabel yang satunya. Ya sudah, dia akan menjadi pengantar dan saat itu juga short gitu ya. Kemudian ini juga hubungan singkat juga bisa terjadi antara saluran aktif ya, L1, L2 dengan yang ada di ground atau di netralnya. Kemudian ini juga bila ada kawat netral yang terhubung, itu juga bisa juga mengalami short. Makanya kita butuh proteksi diantaranya ini CB, MCB dan sebagainya, LCB dan alat proteksi yang lain. Oke, baik. Mungkin sebelum ke sesi 2 ada waktu sekitar berapa menit lagi ya, Bu Safia? Silakan dilanjut, Pak. Oke, baik. Oke, untuk yang kedua, ini adalah terkait dengan APD ya. Nah, untuk APD sendiri ini mengacu ke Undang-Undang 1 tahun 1970, yaitu bahwa pada saat kita bekerja dimanapun kita harus memastikan alat kerja kita ya, kita harus dilengkapi alat pelindung diri yang aman gitu. Minimal seperti ini ya, ada safety helmet, kemudian kita menggunakan sarung tangan ya, tapi ini sarung tangannya harus khusus, terutama untuk teman-teman atau rekan-rekan yang bekerja di area yang bertegangan seperti itu. Kemudian sepatu safety dan sebagainya ya. Selanjutnya sistem proteksi yang ada ini harapannya ada proteksi dari kejut listrik gitu ya, dan juga kita harus punya proteksi dari kelebihan kenaikan suhu ya, atau efek termal. Kemudian juga sistem proteksi dari arus yang berlebih. Nah, kemudian juga ada sistem terkait dengan proteksi tegangan lebih akibat sambaran petir misalkan. Atau juga kita harus membuat ya proteksi apabila tegangannya itu kurang, dan juga melakukan sistem proteksi berupa pemisahan atau memberikan saklar di sana. Kemudian untuk prinsip dari proteksi bahaya kelistrikan itu yang utama adalah supaya kita dapat mencegah ya, mencegah mengalirnya arus listrik melalui ya tubuh kita gitu ya. Itu menjadi yang utama. Kemudian juga membatasi nilai arus listrik di bawah arus kejut listriknya. Kemudian memutuskan suplai otomatis ya pada saat terjadi kegagalan. Jadi apabila misalkan nih tiba-tiba ada peralatan saat kita bekerja
ada masalah, maka kita harus menekan tombol emergency stop dan sebagainya. Nah, itu semua aliran listrik yang masuk ke peralatan itu akan semua hilang ya, atau semua putus seperti itu. Kemudian kebakaran yang disebabkan oleh listrik ya, ini juga sudah disampaikan di awal ya, diantaranya overload, kemudian antar sambungan kurang terhubung dengan baik sehingga antar sambungan biasanya akan muncul percikan bunga api ya. Kemudian perlengkapan yang digunakan, misalkan kabelnya, adaptornya dan sebagainya itu juga kurang sesuai. Kemudian pembatas arusnya juga tidak sesuai dengan standar. Kemudian kebocoran isolasi ya, atau isolasi dari si kabel ini mengalami penipisan gitu ya, mungkin dia gigi tikus misalkan gitu ya, ataupun memang mungkin dia sudah lama sekali. Kemudian listrik statik ya, dan sambaran petir ini juga bisa atau berpotensi menimbulkan bahaya yang kita alami. Kemudian ini sedikit terkait dengan sistem instalasi. Ini ada sistem instalasi yang normal ya. Biasanya kalau di tempat-tempat industri ini ada sistem 3 fasa dan satunya itu dibuat dalam bentuk untuk netralnya. Kemudian ada juga ini biasanya di tempat industri juga ini menggunakan sistem pembumian pengamanan. Ini harapannya apabila terjadi arus bocor itu ya, maka arus itu akan tersalurkan kemana? Ke bawah tanah itu ya, sehingga pengaman itu akan terputus secara otomatis. Ada juga sistem hantaran pengaman. Ini juga sistem yang biasanya sering dipakai pada sistem kelistrikan ya. Ini juga hampir sama. Kemudian ini yang paling akhir, ini untuk sistem pembumian netral pengaman. Ini ada di sini bedanya ya, untuk sisi 0 dan sisi groundnya itu dihubungkan. Ini semua sistem ini adalah sistem yang aman dan biasa sering digunakan pada saat instalasi sistem listrik. Nah, ini untuk sedikit ya terkait instalasi listrik yang paling sederhana. Ini sistem PASA 1 kawat. Ini pengamannya biasanya ada pembatas arus gitu ya, kemudian ada pemutus ya atau si saklar yang nomor 2 ini, kemudian ada sistem groundingnya atau ini yang untuk biasa disebut yang netralnya, kemudian sekring ya, kotaknya untuk tempat kontak dan tusuk kontak. Kemudian ada juga untuk polaritasnya ya. Nah, ini sedikit yang tidak aman ya instalasinya ya. Mengapa? Ini karena dia polaritasnya kurang sesuai ya. Kemudian ya ini sedikit ya untuk disampaikan macam-macam alat ukur yang biasanya teman-teman engineer ya di elektrikal menggunakan ini. Di antaranya ampere meter, voltmeter itu ya, ada juga wattmeter untuk menghitung dayanya, kemudian kWh meter itu ya, ada var meter ya untuk mengukur energi juga, dan frekuensi untuk mengukur itu getaran dari si listrik itu. Nah, ini sedikit perkenalan saja ya singkat. Ini untuk ampere meter. Biasanya kalau kita melihat ya mungkin di instalasi listrik, entah di mall, entah di gedung perkantoran, sekolah dan sebagainya, ampere meter biasanya ada hurufnya A seperti itu ya. Kemudian untuk voltmeter ini juga sama, dilambangkan dengan huruf V besar itu ya. Dia akan mengukur tegangan yang bekerja pada saat itu. Kemudian untuk COSPI ini juga biasanya di sektor industri ya. Kemudian untuk frekuensi meter ini juga biasanya di sektor industri. Kalau di Indonesia ini kita menggunakan hertznya adalah 50 Hz. Itu adalah frekuensi normal kita ya. Jadi seluruh peralatan listrik kita yang ada di Indonesia menggunakan 50 Hz. Maka apabila
tegangan itu drop, maka biasanya kita di rumah kita lampunya kok redup ya, dan itu biasanya terjadi pada saat mulai beban puncak. Kapan itu beban puncak? Biasanya pada saat mulai kita menghidupkan listrik, menghidupkan TV, menghidupkan pompa, itu pada saat ya mungkin jam 6 sore itu ya, sampai dengan puncaknya itu jam setengah 10, jam 10. Mulai jam 11 itu mulai penggunaan listrik menurun dan sebagainya, dan akan naik lagi nanti pada saat mulai jam 5 pagi ya, mulai orang siap berangkat ke kantor, terus kemudian untuk anak-anak itu akan berangkat ke sekolah dan sebagainya, itu mulai nanti akan mulai ngedrop lagi seperti itu. Nah, ini untuk kW meter untuk mengetahui daya listrik. Nah, ini kalau yang kita di tempat kita, di rumah kita ya, biasanya kalau yang pasca bayar ya biasanya ada bunyi nit gitu ya, itu pertanda ya sudah habis gitu. Tapi kalau yang yang masih lama, itu cukup menggunakan berapapun yang kita gunakan seperti itu ya. Kemudian ini alat yang mungkin tidak cukup familiar ya, ini biasanya digunakan untuk engineer, ini untuk mengukur resistansi dari dari tegangan yang ada di sini ya, dia masih baik atau enggak gitu ya, isolasinya masih baik atau enggak dan sebagainya. Kemudian ada juga untuk menentukan ini apakah dia RST gitu ya. Kemudian ini untuk mengukur pembumian ya. Biasanya pada saat kita mau membangun suatu gedung, itu biasanya kita harus mengukur hambatan yang ada di tanah gitu ya, seperti apa, berapa angkanya dan sebagainya. Nah, ini sedikit terkait dengan instalasi. Kalau kita bicara bagaimana kita membuat instalasi kelistrikan yang baik, tentu saja harus ada yang namanya dokumen perencanaan listrik gitu ya. Biasanya ini akan dilihat, akan dikaji, ya akan direview oleh siapa? Oleh pengawas itu. Di sini ada lokasinya. Lokasinya di mana? Kalau misalkan kita mau membangun katakanlah gedung apartemen gitu ya. Nah, lokasinya di mana? Kemudian layoutnya lengkap nggak? PID diagramnya seperti apa gitu ya. Kemudian rangkaian peralatannya, sistem proteksinya seperti apa. Kemudian diagram garis tunggalnya, gambarnya rinci seperti apa. Kemudian sampai dengan hitung-hitungan ya, perhitungan beban yang nantinya akan digunakan itu seperti apa, tabel bahannya dan ukuran yang sifatnya keteknisan ya, misalkan spesifikasinya, kemudian cara mengujinya, sampai dengan jadwal waktu untuk pemeliharaannya seperti apa. Nah, berkas-berkas perencanaan listrik ini kemudian dilakukan cek gitu ya, kemudian dianalisa. Apabila memenuhi UIL ya, persyaratan umum instalasi listrik, maka kita akan disahkan dan diartikan bahwa sistem instalasi listrik kita sudah berada pada kondisi yang aman atau yang sudah sesuai dengan standar gitu. Tapi apabila kurang atau belum memenuhi syarat, maka harus dilakukan revisi gitu ya. Mungkin di bagian ada yang salah di loadnya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir terkait dengan perilaku, bagaimana supaya kita tetap terhindar ya dari potensi bahaya listrik. Ini ada sedikit ya terkait dengan prosedur pencegahan apabila kita bekerja di wilayah atau di daerah yang tidak bertegangan. Ya, ini yang pertama, kita harus membebaskan gitu ya, harus ada rambu-rambu di sana, rambu-rambu bahwa arus listriknya sudah diputuskan dari sumbernya. Kemudian dilakukan pemeriksaan tegangan dengan lampu uji. Biasanya teman-teman engineer itu menggunakan kayak semacam obeng gitu ya, ujungnya ada lampunya misalkan, atau menggunakan alat ukur yang lain. Apabila dia masih bertegangan, maka
tidak boleh melakukan kegiatan inspeksi di sana. Terus kemudian kita juga harus memastikan semua perlengkapan itu harus dilakukan pembumian, dilakukan penetralan seperti itu. Dan harus juga dilengkapi dengan surat tugas ya. Tidak boleh kita sebagai engineer bekerja tapi tidak dilengkapi dengan surat penugasan. Kemudian sirkuit yang memungkinkan untuk menyalurkan tegangan, menyalurkan arus harus di lock ya, harus dikunci. Dan penguncian ini tentu saja harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di perusahaan yang tempat engineer melakukan inspeksi seperti itu. Nah, ini contoh ya untuk bekerja pada keadaan bertegangan. Nah, ini prosedurnya di sini dilakukan minimal harus 2 orang ya, minimal 2 orang. Berarti kalau 3 boleh gitu ya, tapi kalau 1 tidak boleh ya. Dan dia harus ahli ya, harus kompeten, memiliki surat izin kerja. Kemudian si engineer atau si pekerja juga harus dalam keadaan sehat ya, sehat walafiat ya. Ini tidak hanya sehat secara fisik ya, tapi kalau misalkan kepikiran ada masalah keluarga dan sebagainya, mungkin nanti bisa berdampak seperti itu. Kemudian pekerja harus harus berdiri di tempat yang tidak konduktif atau yang diisolasi gitu, atau menggunakan peralatan yang berisolasi dengan baik gitu. Menggunakan APD, dan juga apabila pekerjaan dilakukan di luar maka harus diperhatikan cuaca ya, apabila sudah akan hujan ya harus dihentikan, dan dilarang menyentuh perlengkapan listrik dengan tangan yang tidak dilindungi. Nah, mungkin kita pernah barangkali pernah melihat ya teman-teman kita di APLN ya sedang mengganti isolator misalkan dan sebagainya. Ini sistemnya seperti ini ya. Dia menggunakan peralatan yang cukup sangat safety meskipun ini bertegangan, tapi mereka itu aman. Kemudian sistem pengamanan terhadap bahaya listrik ini yang pertama kita harus memberikan isolasi ya. Isolasinya harus baik, harus sesuai dengan standar, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala gitu ya, dan harus sesuai dengan peraturan terkait dengan bagaimana cara kita memasang Pandi ke mute Pandi. Oh maaf. Oke, baik untuk selanjutnya terkait sistem pengamanan yaitu penghalang akses. Di sini kita harus menghalangi akses atau kontak langsung dengan sumber-sumber yang menurut kita bertegang listrik ya. Nah, ini sebagai contoh itu diberikan semacam selungkup ya, selubung gitu ya, supaya teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin awam itu tidak serta-merta memegang gitu ya. Dan ini sangat cukup efektif untuk meminimalisir resiko akibat sentuhan langsung. Atau juga bisa sistem pengamanan menggunakan sistem interlocking. Ya, ini biasanya di beberapa gedung yang cukup modern gitu ya, ataupun di industri itu di pintu-pintunya itu ada semacam terpasang door switch. Jadi ketika pintu itu dibuka itu semua arus listrik langsung mati dan sebagainya. Kemudian pengawatan kabel pentanahan ya. Nah, ini juga biasanya kalau di tempat-tempat industri ya, ini dipastikan ya apakah seluruh peralatannya itu sudah dilakukan sistem with grounding ya. Karena apabila ini tidak diperhatikan maka ya sentuhan tidak langsung itu juga sangat cukup berpotensi bisa menimbulkan kecelakaan itu. Nah, ini yang utamanya juga. Jadi apabila kita bekerja di daerah yang mengandung listrik itu ya, hanya orang-orang yang berwenang atau biasanya ada semacam
rambu-rambu ya, authorized personnel only misalkan dan sebagainya, dan harus berkompeten gitu ya. Kalau dia seorang ahli teknisi ya dia harus bersertifikat apa teknisi K3 listrik seperti itu. Atau kalau memang dia supervisor misalkan ya dia harus minimal sudah ahli K3 listrik seperti itu. Kemudian juga harus menggunakan peralatan listrik ya yang sesuai dengan prosedur, minimal sesuai dengan UIL gitu ya. Dan jangan menggunakan, ya ini salah satunya, jangan menggunakan tangga logam. Ini mungkin sepele tapi biasanya teman-teman kurang sadar ya, akibatnya ya mungkin kita tidak sengaja akan menjadi kabel ya, atau kita menjadi konduktor. Maka biasanya tangga-tangga untuk yang ditempatkan di daerah yang mengandung listrik ini biasanya yang sifatnya isolator ya, mungkin dilengkapi dengan karet gitu ya dan sebagainya, atau menggunakan tangga kayu misalkan dan sebagainya. Kemudian kita juga harus memelihara peralatan sistem kelistrikan kita dengan baik, lakukan dengan inspeksi ya, dipelihara secara berkala itu supaya peralatan listrik kita menjadi handal gitu. Nah, ini apabila amit-amit ya terjadi kecelakaan, kita harus seperti apa? Ini utamanya pertama sekali kita harus melakukan prosedur shutdown ya. Saat itu juga kita harus memutuskan, makanya kita sering ya melihat di suatu mesin gitu ya, ataupun di peralatan apa gitu, biasanya ada tombol merah terus ditutup gitu ya. Nah, itu adalah pemutus auto ya. Jadi apabila ada mungkin sedikit gangguan, terus ada teman kita mau near miss dan sebagainya, kita harus cepat-cepat memutuskan arus listrik ya. Kemudian pertolongan pertama, nah ini menjadi yang penting. Kadang karena kita mungkin tidak tahu ilmunya, kita mungkin juga takut dan sebagainya, kita malah melarikan diri gitu ya. Tapi harapannya apabila ada orang atau teman kita ya mungkin yang saat itu tersengat, maka pertama-tama kita harus korban harus dipisahkan dari aliran listrik. Maka kita coba mencari, apabila dia masih terhubung dengan kabel, kita pastikan sumbernya dari mana, seperti itu ya. Jangan malah kita memegang teman kita sendiri langsung gitu. Kemudian hubungi bagian yang berwenang ya, misalkan safety officer, atau mungkin kita menghubungi kontak puskesmas yang paling dekat dan sebagainya. Dan pertolongan pertama pun ini harus dilakukan orang yang berkompeten, atau biasanya ini di teman-teman yang sudah memiliki sertifikat P3K dan sebagainya. Ya. Nah, untuk di industri sendiri biasanya menggunakan prosedur ini, yaitu LOTO ya, lockout, takeout. Ini cukup efektif ya apabila kita sedang memelihara suatu peralatan yang ada. Ini biasanya teman-teman operator memastikan sudah memberikan tagging LOTO, atau dia sudah memberikan izin bahwa kita sebagai engineer siap bekerja di area yang sudah aman itu ya. Kemudian, nah ini langkah-langkah untuk prosedur LOTO ini adalah buat rencananya ya, kita mau mengerjakan di area mana, jam berapa, butuh waktu berapa jam misalkan. Kemudian beritahu operatornya atau pengguna lainnya akan diadakan ya pemutusan aliran listrik misalkan. Kemudian putuskan aliran listrik pada titik yang tepat. Nah, ini biasanya kita juga harus melihat PID ya, atau gambar dari instalasi listrik. Kita misalkan mau mematikan di bagian mana ya, misalkan di produksi line 1 ya, berarti line 2, 3, 4 harusnya jangan sampai ikut dimatikan gitu ya, supaya tidak menimbulkan efek mati listrik gitu. Kemudian kita harus memeriksa tim itu ya, apakah sudah menggantungkan padlocknya pada titik lockout. Kemudian letakkan tulisan perhatian pada titik lockout ya, misalkan seperti ini contohnya. Kemudian lepaskan energi yang masih tersisa ya, baterai dan sebagainya, dan pastikan peralatan atau sistem yang sedang kita lakukan pemeliharaan sudah tidak beraliran listrik lagi gitu. Dan semua anggota tim juga mengambil padlocknya setelah semua pekerjaan sudah selesai dilakukan. Nah, ini biasanya kita lupa ya,
pekerjaan sudah selesai tapi si pilotnya lupa mengambil, akibatnya ya mati gitu ya, dan line produksi menjadi belum siap gitu. Oke, untuk akhir kata ini untuk instalasi listrik kita harus rancang dengan baik ya. Kita juga harus memasangnya sesuai standar dan kita harus mengelola. Nah, cara mengelola yang baik adalah dikelola oleh ahlinya yang kompeten, yang paham tentunya di bidang K3 listrik ya. Di situ banyak sekali sertifikasi yang diselenggarakan oleh banyak provider di luar ya. Silahkan untuk kita yuk berlomba menjadi ahlinya di sini ya. Mungkin itu saja, dan supaya kita tetap harus waspada ya bahwa listrik menjadi hal yang berbahaya apabila kita tidak menanganinya dengan baik. Itu saja, cukup dari saya. Silakan bila mana ada pertanyaan ataupun diskusi untuk dipersilakan. Mike, saya kembalikan ke Bu Safria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini mungkin untuk menghangatkan suasana pada malam hari ini, saya minta untuk para peserta agar di-mute, agar kegiatan pada malam hari ini menjadi nyaman, apalagi enjoy, karena biar sama-sama kita itu fokus pada satu suara. Jadi kan kenyamanan itu kan teman-teman yang membuat lah ya. Jadi tidak perlu lagi saya harus bolak-balik tolong di-mute seperti itu. Baik, sebelum saya masuk ke dalam, Mbak, izin bertanya, Mbak. Nah, nanti dulu Pak, sebentar ya. Kalau dulu ada waktunya, tunggu dulu. Belum dulu ya. Jadi mohon untuk kerjasamanya. Baik, saya kembalikan kepada Pak Sri. Ada yang mau disampaikan sebelum kita mengarah ke diskusi? Belum, Bapak? Tolong di-mute dulu ya. Silakan Pak Dasri. Oke, terima kasih Bunda Oya. Ya, ini sudah banyak sekali yang siap bertanya nih Bunda Oya ya. Oke, namun sebelum kita masuk pada sesi diskusi ya, izin Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, kita akan ngambil foto bersama dulu ya. Silakan dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Karena nanti yang rekan-rekan sudah mengisi daftar hadir, yang sudah mau keluar atau meninggalkan forum ini ya, mungkin sudah mau istirahat, silakan ya. Tapi kita ngambil dokumentasi lebih awal. Oke, semuanya silakan dinyalakan kameranya. Tunjukkan pesonanya. Izin Pak, share lagi daftar hadirnya Pak. Oke, 1, 2, 3. Share lagi daftar hadirnya Pak. Ya, bisa dilihat ya. Sudahkah fotonya? Harap dia Sabar. Oke, dinyalakan dulu kameranya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman panitia silahkan diambil ya dokumentasi. Share fotonya di grup Pak. Hadir. Pak, saya boleh minta link absennya boleh Pak? Soalnya sinyal saya putus-putus tadi, belum sempat isi. Sabar, sama Pak. Saya juga belum mengisi daftar hadir ini. Daftar hadir nanti ya setelah selesai diskusi. Jadi tolong Diskusi kegiatan dulu. ini tuh di Tenang. Sabar. Jadi tolong Minta link absen. Tenang, Sabar, disayang Tuhan. Woi, ribut. Semangat. Mantap. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kusnadi. Saya Pak, belum. Nggak pernah zoom. 1, 2, 3. Oke, rekan-rekan, silakan disiapkan barcode scannernya yang sudah memiliki barcode ID. Ya, ini
Sampai ditampilkan mukanya Pak Nur Salam nih. Wah, udah cukup ganteng Pak Nur Salam. Oke, ya. Saya Pak Izin ya, Muhammad rekan. Iksan. Kameranya Muhammad Iksan. Dianmut. Ada terhadir. Tolong di mute Oke, ya Pak ya. rekan-rekan semua ya. Oke, sambil mengisi daftar hadir, harap perhatikan semua ya. Jadi silakan yang menggunakan barcode scanner, udah kelihatan ya untuk presentasi saya. Silakan disiapkan barcode scannernya ya. Bapak Ibu kami harapkan mengisi email yang aktif. Jadi sekali lagi rekan-rekan Bapak Ibu harap hati-hati, harap pelan-pelan saja mengisi daftar hadirnya. Harap mengisi daftar emailnya yang email aktif ya. Kan mohon maaf sangat banyak sekali yang harus kami layani pagi hari nih. Ya, apalagi besok mohon maaf saya nggak bisa melayani besok pagi karena mau jalan-jalan pagi rencananya. Jadi harap mengisi alamat emailnya yang aktif ya. Harap mengisi alamat emailnya aktif sehingga nanti sertifikatnya akan terkirim ke alamat email yang aktif ya. Oke, kemudian silakan mengisi namanya Bapak Ibu dengan nama yang lengkap. Mau menggunakan title Haji Hajia silakan ya. Karena semua atau apapun nama yang ditulis di sini itulah nanti akan terbit di sertifikat. Jadi tolong jangan protes ke admin ya, Pak titel saya kok nggak ditulis ya. Nah, sementara Bapak sendiri nggak menulis titelnya. Jadi ini semuanya akan terotomatisasi masuk ke daftar hadir yang terkirim ke alamat emailnya Bapak Ibu. Semua daftar hadir silakan dilengkapi dan kemudian klik submit atau